Episode 623 sampai 624. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Apakah menurutmu kami masih memenuhi syarat untuk menangkap Raditya? Ini hanya akan membuat Ariel semakin marah, kata Mario. Tidak menangkap Raditya. Suseno memandang Mario dengan curiga. Selain itu, dia tidak mengerti apa yang dikatakan Mario sekarang. Karena Suseno tidak dapat ditangkap, apa gunanya menemukan Raditya? Maksud kamu apa? Suseno bertanya dengan curiga. Mario menghela nafas dan berkata, sekarang kamu tidak lagi menyendiri. Kamu harus menurunkan identitasmu untuk melihat masalah ini. Mencari Raditya berarti bernegosiasi untuk menyelesaikan keluhan di antara Anda, dan kemudian membiarkan Suseno membujuk Ariel untuk melepaskan kita. Ini tidak mungkin. Pikiran pertama Suseno adalah penolakan, dan dia menolak dengan tegas. Kata negosiasi ada di matanya. Itu hanya lelucon. Pada awalnya, dia dan Raditya dipisahkan dari kebenaran, dan bahkan memaksa Raditya untuk berlutut dan dipaksa meninggalkan Amerika. Ini semua adalah hal-hal yang dilakukan Suseno. Bagi Suseno, Raditya di matanya selalu lebih rendah dari orang lain. Tetapi bagaimana dia bisa bernegosiasi dengan orang berpangkat rendah? Mengapa tidak mungkin? Karena Anda selalu berpikir bahwa Raditya lebih rendah dari yang lain. Mario berkata tanpa daya, dia adalah sampah di mata saya. Tidak ada yang bisa diubah. Dan kamu benar-benar ingin saya berdiskusi dengan sampah. Mario, apakah kamu lupa identitasmu? Suseno berkata dengan dingin. Mario meninggalkan Ramos dan kembali ke Suseno karena Suseno baik padanya. Jika bukan karena Suseno, dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Jadi Mario sangat berterima kasih. Dia bersedia menghabiskan seluruh hidup saya untuk melindungi Suseno. Tapi sekarang, Mario telah kehilangan kemampuan untuk melindungi Suseno. Atau terus terang, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melindungi Suseno. Menghadapi Umar, dia tidak punya pilihan selain menangkap Raditya. Aku bisa mati bersamamu selama yang kamu mau, Mario berkata dengan ringan. Suseno sangat marah, dan berjalan ke Mario dan berkata dengan muram, kamu adalah pengawal saya. Kamu harus melindungi integritas saya daripada meminta saya untuk berbisik sia-sia. Aku pasti akan mencoba nafas terakhirku untuk melindungimu. Anda dapat yakin, Mario berkata dengan hampa, dia bisa mati. Selama Suseno membuat pilihan, berjuang untuk nafas terakhir. Kalimat ini jelas berarti bahwa bahkan jika dia mati, dia tidak akan dapat melindungi Suseno, dan Suseno secara alami memahami kebenaran ini. Tetapi untuk bertahan hidup, bisakah Anda hanya bertanya? Jika waktunya mundur 10 tahun, ide Suseno pasti akan sangat kuat, dan tidak akan ada yang mengembara. Tetapi sekarang, ketika dia berpikir bahwa dia akan mati dan keluarga Wibowo akan dihancurkan di tangannya, Suseno ragu-ragu. Anda harus sangat jelas. Hanya Raditya yang dapat mengubah apa yang dipikirkan Ariel. Mario melanjutkan. Suseno kembali ke kamarnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena martabatnya, dia tidak pernah mau pergi ke Raditya. Tetapi hidupnya pendek. Apakah Anda benar-benar ingin mempertaruhkan hidup Anda untuk nada ini? Meskipun dia tidak punya banyak waktu tersisa dalam hidupnya, Suseno benar-benar tidak mau berakhir dengan cara ini. Keluarga Wibowo yang dibangun begitu keras akhirnya hancur di tangannya sendiri. Ini jelas bukan yang ingin dilihat Suseno. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Suseno duduk di tepi tempat tidur dan berkata pada dirinya sendiri. Posturnya yang reyot tampak sedih. Di sisi lain, Ariel masih mengkhawatirkan penampilan Wisnu. Orang ini ternyata menyelamatkannya, dan juga meminta Mustafa menjadi pengawalnya. Semakin Ariel memikirkannya, semakin dia merasakan kekacauan dalam pikirannya. Apakah Wisnu terkait dengan level itu? Tetapi bahkan jika Wisnu benar-benar berada pada level itu, Ariel tidak berpikir dia bisa mendapatkan perawatan standar tinggi seperti itu. Awalnya, dia bermain melawan Martis, meskipun dia menang, tapi dia enggan. Dia tidak berpikir bahwa karena masalah ini, dia bisa mendapatkan perhatian setingkat itu. Setelah Mustafa pergi, Ariel mengeluarkan liontin giok yang dia dapatkan di rumah Muklis. Kata apokalipse terlihat jelas di atasnya.
Dia menebak bahwa Apokalipse mungkin adalah nama untuk level itu. Tetapi sebelum masalah ini benar-benar dikonfirmasi, semua ini hanya tebakannya. Apokalipse. Tempat seperti apa itu? Apakah ini semacam organisasi misterius? Apa arti dari organisasi seperti itu? Ariel berkata pada dirinya sendiri. Dia memiliki sangat sedikit pemahaman tentang level itu sekarang. Tetapi dia dapat merasakan bahwa level ini tampaknya semakin dekat dan lebih dekat dengannya. Dan saya percaya bahwa suatu hari, dia dapat memasuki level ini. Dan pahami seperti apa dunia yang tidak dikenal ini. Saat ini, Melissa masuk ke ruangan dengan piring buah. Selain 3 kali makan rutin untuk Ariel setiap hari, Melissa juga menyiapkan beberapa nutrisi dan buah-buahan untuk Ariel yang bisa dikatakan merawatnya dengan sangat komprehensif. Khawatir Ariel kehilangan nutrisi. Makanlah buah ini, kata Melissa. Jika saya mati di depan pintu villa keluarga Wibowo, dapatkah Anda membayangkan konsekuensi dari keluargamu? Ariel bertanya pada Melissa. Mereka memang belum membahas masalah ini, namun sudah sewajarnya mereka berdua paham betul. Karena itu, Ariel mengagumi keberanian Melissa membuat keputusan seperti itu. Pertanyaan hipotetis tidak ada artinya. Saya menolak untuk menjawab, Melissa berkata dengan ringan. Lalu kenapa kamu melakukan ini? Kamu bisa memberitahuku, kata Ariel. Cinta kamu. Aku tidak bisa memikirkan alasan lain selain mencintaimu. Cintaku padamu cukup kuat, dan aku hampir merenggut nyawa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang. Melissa menjawab dengan sangat santai, seolah-olah baginya itu hanya sepotong kecil dan tentu saja. Ariel mendesah, jika hanya karena cinta, Melissa bisa membuat resiko yang begitu besar, maka cinta ini benar-benar berat. Melihat ekspresi serius Ariel, Melissa tiba-tiba tersenyum dan berkata, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai takkan tertandingi. Keluarga kami bertaruh bahwa Anda tidak akan mati dan Anda bisa memenangkan keluarga Wibowo. Dengan cara ini, keluarga kami bisa mendapatkan banyak keuntungan. Ariel tahu bahwa ini mungkin bagian dari alasannya, tetapi jelas bukan faktor fundamental. Mendadak, Ariel memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan kerabat Melissa. Setelah mengamati Melissa dengan hati-hati, Ariel bertanya, ngomong-ngomong, kerabatmu, apakah kamu sudah di sini? Melissa tertegun sejenak dan kemudian berkata, apakah kamu takut? Apa yang begitu menakutkan? Bukankah itu tidak datang begitu saja? Itu bukan masalah besar. Ariel hampir mati tersedak di tenggorokannya dengan apel. Bukankah ini masalah besar? Jika Melissa benar-benar hamil, bagi Ariel, itu adalah peristiwa besar yang mengubah warna dunia. Tidak hanya tidak mungkin menjelaskan kepada Kaori, Ariel juga tidak tahu bagaimana memperlakukan Melissa. Ini tidak mungkin kebetulan. Ariel mati lemas, mabuk sangat mabuk dan tidak merasakan apa-apa. Tidakkah terlalu salah menjadi seorang ayah? Bagaimana saya tahu? Bukan itu yang saya katakan untuk menghitung. Melissa mencibir di dalam hatinya, melihat ekspresi ketakutan Ariel dengan rasa yang berbeda. Adapun penolakan Ariel atas masalah ini, itu bukan apa-apa bagi Melissa. Lagi pula, tidak hanya sekali atau 2 kali dia ditolak oleh Ariel, dia sudah terbiasa. Ariel menghela nafas berat, kecuali berdoa di dalam hatinya. Tidak ada jalan lain, bagi Ariel, yang sedang berbaring di tempat tidur dan memulihkan diri. Hidupnya sangat sulit dan dia tidak bisa pergi kemana-mana. Bahkan untuk bangun dari tempat tidur, dia membutuhkan persetujuan Melissa. Rasanya seperti hidup yang boros tanpa ada yang bisa dilakukan. Tapi dunia luar sangat mengasyikkan. Selain keterikatan Suseno dalam mengunjungi kota Basin atau tidak, Mustafa juga melakukan banyak hal di distrik Indonesia untuk menyenangkan Ariel. Pada hari ini, Mustafa datang langsung ke rumah Arman. Arman selalu ingin membunuh Ariel. Sekarang, sebagai pengawal Ariel, Mustafa tentu saja ingin membantu Ariel memecahkan masalah ini. Tuan Mustafa, kenapa kamu datang ke rumahku sendiri? Arman bersembunyi akhir-akhir ini dan tidak berani keluar. Ariel tidak mati, dan dia tidak bisa tenang. Arman, liburan antara Anda dan Ariel tidaklah kecil. Mustafa berkata dengan ringan. Episode 624. Arman tidak memperhatikan kata-kata Mustafa.
dan tidak memperhatikan nama kehormatan Mustafa untuk Aril. Dia tahu bahwa sekarang Aril ada di tangan Wisnu, dan Mustafa, sebagai keponakan Wisnu, tidak setara dengan Aril di tangan Mustafa. Arman punya ide, dan menyadari tujuan Mustafa datang kepadanya. Sangat mungkin Mustafa ingin memanfaatkannya. Saudara Mustafa, jika Anda dapat membantu saya menyelesaikan masalah ini, saya akan menjanjikan apapun yang Anda inginkan. Arman berkata, jika uangnya hilang, dia dapat menghasilkan lebih banyak uang. Tetapi jika nyawanya hilang, dia tidak dapat diselamatkan. Mustafa tersenyum dingin. Apa yang dipikirkan si idiot ini? Tidakkah dia mendengar apa yang kusebut Aril? Sebenarnya ingin memberinya beberapa keuntungan. Biarkan dia membantu balas dendam. Arman, kamu benar-benar tidak mengetahuinya ketika kamu mati. Mustafa berkata dengan dingin. Arman sangat senang dan bertanya dengan bingung. Saudara Mustafa, apa yang Anda maksud dengan ini? Apa yang saya maksud? Mustafa tiba-tiba menjambak rambut Arman dan memarahi. Kamu punya nyali untuk membalas dendam pada saudara Aril. Saya pikir kamu hanya tidak ingin hidup. Saat ini, Arman akhirnya mendengar maksud Mustafa kepada Aril. Bagaimana ini terjadi? Bukankah Mustafa juga ingin membunuh Aril? Selain itu, dia berencana untuk membalas dendam secara pribadi. Tetapi sekarang dia sangat menghormati Aril. Mustafa, apakah kamu tidak ingin membalas dendam juga? Arman berkata dengan curiga. Balas dendam? Saya saudara Aril sekarang. Bagaimana saya bisa membalas dendam? Sudah menjadi saudara Aril. Kebaikan yang besar tanpa menyalahkan saya. Bisakah saya begitu tidak tertarik? Mustafa berkata dengan dingin. Arman tercengang. Apa yang terjadi? Bagaimana Mustafa bisa menjadi saudara Aril? Anda bahkan tidak tahu identitas asli Aril. Saya khawatir kamu bahkan tidak bisa buang air kecil di selangkanganmu. Kamu bahkan ingin membalas dendam tanpa melihat siapa kamu. Setelah berbicara, Mustafa berkata Arman meninju dan menendang. Arman, yang berteriak kesakitan, dengan cepat menarik perhatian orang tuanya di rumah. Kedua tetua buru-buru masuk ke ruang tamu. Dan ketika mereka melihat Arman dipukuli, mereka bergegas. Siapa kamu yang berani datang ke rumah kami untuk memukuli orang? Apakah kamu tidak ingin hidup? Ayah Arman berteriak pada Mustafa. Mustafa mengangkat kepalanya dan berkata, bagaimana jika saya memukulinya? Beraninya kamu. Petik 2. Ayah Arman melihat Mustafa dengan jelas. Ketakutan dan pucat. Dia pikir itu adalah orang kecil yang membuat masalah di rumah. Tetapi dia tidak berharap itu adalah Mustafa. Ayah Arman tidak berani memprovokasi pemuda ini. Bahkan ibu yang biasanya menganggap Arman sebagai harta karun di telapak tangannya. Saat ini, dia bahkan tidak berani mengatakan apapun. Arman, ada apa? Bukankah hubungan antara kedua anak ini biasanya baik? Mengapa dia menyinggung perasaan Mustafa? Katakan padaku, aku akan membantumu mengajarnya, kata ayah Arman. Saudaraku, bahkan orang bodoh ini memenuhi syarat untuk memanggilku saudara. Mustafa berkata dengan jijik, meski hubungan mereka memang baik di hari kerja. Tetapi Mustafa tidak pernah memperlakukan sampah seperti ini sebagai saudara. Dan sekarang dalam situasi khusus ini, Mustafa bahkan lebih tidak mungkin untuk mengakui hubungannya dengan Arman. Orang tua Arman tidak berani marah setelah mendengar putranya dimarahi sebagai orang bodoh. Sebaliknya, mereka persuasif. Mustafa, biarkan dia pergi dulu. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, jika dia menyinggung perasaan Anda, aku akan menghajarnya untukmu, kata ibu Arman dengan ekspresi tertekan. Ayah Arman mengangguk berulang kali dan berkata, ya, beritahu kami bahwa kami. Jika anak ini benar-benar melakukan sesuatu yang jahat, kami akan menghukumnya untukmu. Mustafa memandang keduanya dari atas ke bawah, dan berkata, apakah kamu masih subur? Orang tua Arman tampak bingung dan tidak mengerti apa yang dimaksud Mustafa. Jika kamu bisa hidup, saya menyarankan Anda untuk kembali ke kamar Anda dan melakukan lebih banyak olahraga. Jika tidak, tidak ada yang akan mewarisi properti keluargamu di masa depan. Kata Mustafa. Kata-kata ini membuat wajah orang tua Arman berubah drastis, dan tidak ada yang mewarisi. Bukankah itu berarti Arman akan mati?
Ayah Arman berjalan ke arah Arman, menamparkan wajah Arman, dan berkata dengan marah, "Bocah sial, apa yang telah kamu lakukan?" Keadaan Arman saat ini tidak tahu apa-apa. Dia tidak mengerti mengapa Mustafa menyebut Aril dengan sebutan saudara. Dan dia bahkan tidak mengerti mengapa Mustafa ingin mengambil alih kepemimpinan Aril. "Ayah, aku tidak melakukan apa-apa," Arman berkata dengan lemah. Ayah Arman tidak mempercayainya. Jika dia benar-benar tidak melakukan apa-apa, bagaimana Mustafa bisa datang ke pintu tanpa alasan, dan bahkan menginginkan nyawanya? "Mustafa, beri dia kesempatan. Aku harus membiarkan dia menebusnya." Ayah Arman berkata pada Mustafa dengan memohon. "Saya akan memberinya kesempatan. Saya tidak memiliki kualifikasi. Apakah dia bisa bertahan atau tidak tergantung pada bagaimana saudara Aril menanganinya," kata Mustafa. "Saudara Aril." Ayah Arman mengerutkan kening. Apakah Aril yang menjadi pusat perhatian baru-baru ini? Distrik Indonesia hari ini, tidak ada yang tahu nama Aril. Prestasi luar biasa mengirim peti mati ke Suseno tidak terpikirkan oleh orang lain. Tetapi dia melakukannya. Meski hasilnya agak menyedihkan, keberanian dan keberanian ini asing. Tetapi meskipun dia selamat secara kebetulan, di mata orang lain, dia masih akan mati oleh Suseno suatu hari nanti. Tapi Mustafa sekarang jelas berdiri sejalan dengan Aril. Ini membuat ayah Arman sedikit bingung. Mengapa bahkan Mustafa harus menghadapi keluarga Wibowo? "Mustafa, keluargamu akan berurusan dengan Suseno?" Ayah Arman bertanya dengan curiga. Mustafa tersenyum tipis dan berkata, "Masalah lama. Bukankah menurutmu Aril tidak bisa berurusan dengan Suseno?" Bukankah itu? Tidak hanya ayah Arman yang berpikir demikian, tetapi semua keluarga di distrik Indonesia berpikir demikian. Karena mereka tidak tahu apa arti penampilan Wisnu. Dan mereka tidak tahu identitas asli Aril sekarang. Hahaha, Mustafa tertawa. Sungguh pemikiran yang konyol. Orang-orang bodoh ini. Bukankah Suseno yang tampaknya bisa melindungi dirinya sendiri? Jika Suseno benar-benar mampu, bagaimana dia bisa bersembunyi di villa keluarga Wibowo tanpa muncul? Hal-hal bodoh. Anda terlalu diremehkan oleh saudara Aril. Suseno masih hidup atau mati. Tapi hanya sepatah kata dari saudara Aril, kata Mustafa. Ayah Arman terkejut. Hidup dan mati Suseno. Apakah sudah ada di tangan Aril? Kata-kata Mustafa jelas bukan lelucon. Ayah Arman tahu bahwa sesuatu yang tidak dia ketahui pasti telah terjadi. Menendang tubuh Arman, ayah Arman berkata dengan marah, "Bocah bau, kamu harus pergi dan meminta maaf kepada Aril sekarang. Jika dia tidak memaafkanmu, kamu hanya akan menemui jalan buntu." Mereka belum cukup umur untuk disterilkan. Tapi untuk ayah Arman, menyaksikan kematian putranya yang telah dia besarkan selama lebih dari 20 tahun, hal semacam ini yang diberikan oleh orang tua kepada anak muda dapat diterima. Ketika Mustafa mendengar kata-kata ayah Arman, dia menendang ayah Arman dengan marah, dan berkata dengan suara dingin, "Apakah Anda memenuhi syarat untuk memanggil nama saudara Aril?" Ayah Arman sangat menderita, tetapi dia mengangguk dan berkata, Ya, saya seharusnya tidak memanggil nama lengkapnya. Saya harus memanggil saudara Aril. Untuk pengetahuanmu, tentang putramu, aku akan membawanya. Apakah dia bisa bertahan atau tidak tergantung pada hidupnya." Mustafa selesai berbicara, menarik rambut Arman dan berjalan keluar. Arman tidak berani berjuang. Saat ini, dia sudah takut buang air kecil. Setelah keduanya pergi, Ibu Arman memegang tangan ayah Arman dengan air mata di wajahnya dan berkata, "Apa yang harus dilakukan? Apakah tidak ada cara untuk menyelamatkan Arman?" Ayah Arman menghela nafas dan berkata, "Apakah kamu tidak melihat sikap Mustafa? Bahkan anak yang mendominasi ini sangat menghormati Aril. Tampaknya dia tidak sesederhana yang kita duga. Bahkan Suseno, hidup dan mati dia tidak lebih dari sebuah kata. Jadi apa yang bisa kita lakukan?" Ibu Arman merasa malu. Dia secara alami memahami kebenaran ini. Wilayah Indonesia hampir seperti dunia Suseno saja. Bahkan jika Suseno tidak bisa berurusan dengan Aril, mereka harus mengundurkan diri. "Siapa dia? Ku dengar. Bukankah anak ini cucu yang dibesarkan oleh Raditya Wibowo?" kata Ibu Arman bingung. Saat itu,
Raditya dipaksa berlutut. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa banyak orang tahu tentang kejadian ini. Tampaknya cucunya sedang membalas dendam. Bersambung.